Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan bersama saya di channel Indrasis Vlog. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kawan-kawan sekalian yang telah hadir, yang selalu support channel ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, dipermudahkan segala urusan, dan dilancarkan dalam mencari rezeki kawan-kawan. Amin. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa bagi kawan-kawan sekalian, penonton sekalian yang sedang melaksanakan ibadah puasa, semoga puasanya diberi kemudahan dan kelancaran. Amin, amin ya robbal alamin. Baiklah kawan-kawan, jadi pada kesempatan kali ini, di video ini kita akan melihat kembali perkembangan dari pembangunan tempat wudhu dan tandas atau toilet di Masjid Jabal Rahmah yang memang sempat terhenti atau tertunda karena kekurangan dana atau biaya kawan-kawan. Dan alhamdulillah untuk saat ini dana donasi itu sudah bertambah. Jadi insya Allah kita sambil jalan dan sambil menunggu juga untuk penambahan dana donasi kawan-kawan. Jadi insya Allah untuk hari ini kita akan bertemu dengan Pak Imam, Pak Tukang, untuk bicara untuk tahap ketiga kawan-kawan. Jadi sebelum kita bersama Pak Imam, saya perlihatkan dulu pengerjaan sejauh mana perkembangan dari pembangunan tempat wudhu ini kawan-kawan. Nah, jadi di depan kita ini, nah ini merupakan bangunan yang sedang kita kerjakan untuk tempat wudhu dan toilet atau tandas yang terletak di Masjid Jabal Rahmah. Jadi sampai seperti ini kan, ini tahap kedua. Jadi kemarin tahap pertama itu kita ada pondasi sama tiang. Terus tahap kedua kita ada inilah batako atap. Jadi untuk diketahui kawan-kawannya, untuk spesifikasi atau besaran ukuran dari tempat wudhu ini panjangnya ke sana itu 13 meter, terus ke depannya itu 3 meter kawan-kawan. Terdiri dari 2 kamar mandi atau 2 toilet. Jadi toilet perempuannya 2 kamar, terus toilet laki-lakinya 2 kamar atau 2 buah. Nah, jadi seperti ini kita perlihatkan dahulu. Ini sudah dipasang kayu-kayu seperti ini kawan-kawan. Jadi kemarin Pak Imam sudah pasang kayu untuk sekaligus pengecoran atau plester kawan-kawan ya, untuk plester yang di luar. Ngapain? Mana Fauzan, Pak? Di rumah. Oh. Jadi seperti ini untuk batako atau dinding sudah terpasang semua kan kawan. Nah, jadi untuk sapi tank nanti rencananya pakai yang ini, yang di sebelah sini. Cuman ini nggak tahu ya seperti apa. Ini sebetulnya sumur, karena sudah nggak dipakai, jadi rencananya dibuat sapi tank. Jadi ini sudah konfirmasi sama ketua DKM sama pengurus juga, sudah konfirmasi untuk penggunaan ini kawan-kawan. Nah, ini nanti untuk pipa ini ya, pembuangannya. Nah, ini kita lihat ke sini. Nah, ini resplangnya belum dipasang nih kawan-kawan. Ini harusnya dipasang. Mungkin pengerjaan sekalian untuk pengecoran, jadi mungkin akan dipasang seperti ini, tiang sekaligus untuk pemasangan resplang. Resplang tuh yang ini kawan-kawan, untuk biar apa ya, nggak tempias kena air. Jadi ini dipasang seperti ini. Kita bahannya sudah kita beli kemarin, kemungkinan inilah sambil menunggu. Nah, jadi seperti ini, kita akan lanjut ke sana. Nah, jadi untuk pembangunan ini atau bangunan ini kan nanti disekat 2, itu ada pembatas. Nah, itu rencananya nanti ke depan ini akan ditutup kan kawan. Di sini akan ditutup. Nggak tahu lah permanen atau menggunakan pintu seperti apa. Yang jelas rencananya seperti itu. Jadi di sini untuk tempat wudhu perempuan, di sana untuk tempat wudhu
yang laki-laki. Jadi yang perempuan nanti dari samping sebelah sini. Nah, dari samping sini untuk ambil air wudhunya dari samping sebelah sini ke sini. Nah, ke sini. Setelah dari sini kembali lagi kawan-kawan. Jadi satu arah ya, atau satu jalan. Jadi untuk laki-laki sama perempuan itu nanti kedepannya tidak bertemu atau berselisih gitu kan kawan. Jadi memang rencananya nanti di sini akan ditutup. Nah, jadi kita akan lihat dulu ke sini. Nah, jadi seperti ini kawan-kawan ya. Di dinding-dinding inilah nanti akan dipasang keran. Keran untuk tempat wudhu. Nah, ini kemarin kita ada beli kaca blok untuk penerangan, karena memang kalau tidak dipasang seperti ini kawan-kawan, tidak dipasang kaca bakalan gelap. Ini alhamdulillah kita pasang. Nah, ini pun cukup terang di sini. Nah, kalau yang di sini insya Allah terang lah ya, karena ini terdapat pencahayaan dari sebelah sini. Dan untuk bangunan ini atau yang perempuan ini kawan-kawan, untuk ukurannya itu 6 meter. 6 meter itu dari sini, dari ini kan ada pondasi. Nah, pondasi dari sini ke sini. Nah, ini 6 meter kawan-kawan. Jadi 6 meter itu dibagi atau dikurangi dengan toilet atau tandas. Ini ukurannya 1,5 meter kali 1,5 meter. Jadi 6 meter dikurangi 1,5 meter. Nah, di sini. Dan untuk yang laki-laki, tempat wudhu laki-laki kawan-kawan, ini kita geser ke sini. Nah, jadi untuk tempat wudhu laki-laki beserta toilet ini panjangnya 7,5 meter. Makanya tadi total keseluruhan itu 13,5 meter kawan-kawan. Jadi 6 meter. 6 meter ini bersih digunakan untuk tempat ini, tempat wudhu. Nah, jadi dari sini, dari tiang ini sampai ke sini. Nah, sampai ke sini ini merupakan 6 meter panjangnya. Kalau ke depan sini 3 meter kawan-kawan. Nah, jadi untuk keran tempat wudhu yang laki-laki insya Allah dapat banyak, karena ini full. Di sini kosong, nanti akan digunakan untuk keran wudhu letter C lah ya, atau U. Nah, ini sepanjang dinding ini. Nah, nanti keliling di sini. Nanti dibuat untuk keran air wudhu seperti ini. Dan untuk atap sudah terpasang ya kawan-kawan ya, dengan rapi. Nah, ini besi C nya sama besi V nya, insya Allah kuat lah, tahan, termasuk atap spandeknya. Nah, ini kita akan lihat ke bagian toilet yang laki-laki. Nah, jadi seperti ini untuk toilet yang laki-laki kan kawan. Nah, ini kita pasang kaca blok juga atau glass block untuk penerangan. Ini lebarnya pun sama, 1,5 meter kali 1,5 meter. Nah, ini sudah dipasang untuk pembuatan kedudukan saat melester. Jadi kan kita sudah dengan Pak Imam selaku tukangnya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Imam? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya. Jadi Pak Imam, Ya, Pak. insya Allah kita akan lanjut ke tahap ketiga Ketiga Pak. sesuai rencana kita kemarin. Iya. Namun sebelum ke situ saya mau tanya bahan-bahan yang punya kita sisanya ada apa aja nih Pak Imam? Sisanya ini ya, punya kita ada pipa, ada apa ya,
Untuk semen kita Kemarin kalau nggak salah sisa 4 ya. Sisa 4. Untuk semen itu ada sisa 4. Terus ini ada baja ringan ini. Oh, baja ringan ya. Nah, ini GRC atau race plangnya nih ya. Yang akan dipasang di samping sebelah sana Pak Imam ya. Iya, Pak. Oke, sama pasir. Pasir Pak. Ya, pasir ada sisa kira-kira setengah lori. Setengah lori ya. Iya. Oke, jadi pasir kita sisa ini Pak ya. Iya ini. Nah ini sisa pasir kita nih kawan-kawan. Terus ada pipa-pipa juga tuh sih. Pipa-pipa juga, oke. Ini untuk nyetel ke kloset nanti. Jadi Pak Imam, Iya. untuk tahap ketiga insya Allah kita akan lanjut. Iya Pak. Mungkin bisa dijelaskan dulu Pak, kita tahap ketiga ini ada apa saja? Untuk tahap ketiga ini plester yang pertama kan. Plester ya. Dinding, plester lantai, cor lantai kan. Dinding dulu, dinding luar dalam, Iya, keliling dinding lah ya. luar dalam ya, Keliling, plester lantai, lantai untuk tempat duduk sama lantai lantai toiletnya, WC-nya. sekalian pasang apa? Instalasi kloset jongkok, klosetnya sama pintu. Iya. Jadi gini aja apa? Kita plester luar dalam pertama kan. Oke, Terus yang kedua kita cor lantai untuk apa? Tempat wudhu. Sekalian bikin apa? Paritnya itu Paritnya. Nah, terus yang ketiga kita nyetel apa? Kloset, pintu beserta pokok jadi kamar mandi ya. Nah, jadi toilet ya. Ke empat-empatnya gitu. Nah. Terus pemasangan pipa, instalasi untuk keran wudhu. Iya. Terus listrik ya, untuk instalasi listrik. Itu Pak Imam mintanya 9 juta. Baik kawan-kawan ya. Jadi untuk tahap ketiga seperti yang sudah diterangkan Pak Imam tadi, itulah pengerjaan di tahap ketiga. Itu insya Allah sampai dengan sudah bisa digunakan Pak Imam ya. Iya. Ya, untuk keran wudhu bisa digunakan untuk wudhu, iya. Untuk toiletnya bisa digunakan semestinya. Iya. Itu Pak Imam ya. Iya. Itu kira-kira pengerjaannya berapa hari itu Pak Imam? Ini berapa Pak ya? Ini sekarang sebelum Lebaran gitu lah. Insya Allah sebelum Lebaran Pak Imam ya. Iya. Ini hari Sabtu tanggal 28. Iya. Insya Allah sebelum Lebaran sudah selesai. Lebaran. Jadi bisa digunakan gitu Pak ya. Pak. Kalau di gini Pak, bisa dirincikan lagi nggak? Nanti maksudnya pembayarannya gitu Pak, seperti biasa. Iya. Kita bagi per tahap. Mungkin di plester keliling itu berapa? Pak Imam mintanya berapa? Terus itulah bagian-bagian itu Pak. Jadi biar senang juga kita sesuai ini kan, yang sudah kita laksanakan sebelumnya. Kalau mau dirinci, ini kan plasternya yang paling banyak ini plasternya nih Pak. Kan? Yang paling banyak plasternya ini. Terus maksudnya dibagi per tahap pembayarannya gitu ya? Ya, sama kayak biasa. Kayak biasa ya. Jadi kita sesuai inilah, ada hak, ada tanggung jawab, gitu betul, kan? Jadi ada tanggung jawab Bapak melaksanakan itu, jadi nanti Bapak dapat haknya sekian gitu. Iya betul. 9 tuh Pak ya. Kalau untuk plasternya kurang lebih ya itu 4 lah Pak. Oke, untuk plaster 4 juta. 4 atau 4,5 gitu lah. Nah, ini yang betul nih Pak, ngomong di awal nih 44, 55, 66 gitu. Jangan sampai nanti gini aja 4,5 Pak. 4,5 oke. Jadi plaster itu yang dinding aja atau sama lantai? Yang dinding Pak. Dinding ya, berarti dinding keliling udah selesai. Termasuk luar dalam lah itu ya. Sudah selesai, saya harus bayar 4,5 juta. Oke. Terus selebihnya itulah. Terus nanti pemasangan cor lantai. Termasuk apa namanya? Setting kloset sama pintu. Oke. Berarti kalau 4,5 masih 4,5 Pak ya? Ya. Ya 2,5 boleh. 2,5. Oke, 2,5 ya. Nanti berarti selebihnya
kayak pemasangan keran, pipa sama instalasi listrik itu sisanya berarti 2 juta. Iya. Oke ya, deal Pak ya. Deal, Pak. Berarti 4,5 juta, 2,5 juta, terus terakhir 2 juta. 2 juta ya. Sip. Sip, oke Pak. Oke Pak ya. Oke Pak. Kita sepakat dulu nih dari awal nih. Oke Pak ya. 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 Nah, oke. Yaudah Pak Imam, seperti biasa, ini kayaknya pengerjaan kemungkinan hari Senin nih Pak. Ya boleh. Ya. Saya kalau sekarang kita pesan, mungkin barang bisa kita pesan hari ini, mungkin pengantaran tetap hari Senin. Iya betul. Berarti mungkin Pak Imam pun kerjanya hari Senin. Iya, oke. Saya kalau ngerjakan ini ya bisa kalau Pak Imam mau kerja dulu kan. Iya, boleh. Semacam nanti semen sama itu kan. Oke, Pak. Boleh nanti saya atur nanti. Nanti Bapak atur. Semen kan ada, nanti kalau enggak ya pinjam. Yang 4 kan kita masih ada kan. Ya sudah, nanti kalau misalkan semen sudah ada, Bapak mau ngerjain ngecor dulu karena pasir sudah ada, semen sudah ada, mau ngecor dulu kan nggak apa-apa. Iya. Yang jelas sepertinya dari toko bahan-bahan nanti yang kita perlukan itu kayaknya hari Senin diantar. Iya, oke. Yang jelas hari ini saya pesan dulu Pak. Iya. Jadi untuk lantai itu pasir kasar ya Pak. Oke, nanti pasir kasar Pak ya. Iya. Jadi kalau beli ini 1 lori, terus yang kasarnya setengah aja. Oke. Oke. Jadi yang halus ini 1 lori, yang kasar setengah lori. Setengah lori ya. Oke. Untuk semen kemarin Pak Imam merincikan 20 dulu ya. 20 dulu. 20 dulu berarti kita sudah ada 4 kurang atau ya dah kita pesan 20 lah. Oke. Ya Pak ya. Nanti kan ada pengecoran yang lain gitu kan. Iya. Berarti nanti kita pesan 20 sama pasir ini. Pasir ya. Oke. Sudah Pak Imam itu aja. Pak. Iya. Nanti seperti biasa begitu awal kerja saya bayar berapa nih Pak? Ngasih DP-nya? 1 boleh. 1 juta. Oke. Iya. Oke. Ya udah Pak Imam, terima kasih. Oh iya. Nah, kita ambil mic-nya dulu. Oke. Sama-sama Pak. Jadi Pak Imam nih baru sembuh, kurang sehat ya Pak ya. Asam lambung kemarin. Asam lambung, bukan banyak kerjaan Pak. Ya karena itulah. Saya terus banyak kerja, kurang tidur. Kurang tidur. Tapi ini saya tanya dulu nih Pak, Pak Imam bisa kan fokuskan, maksudnya mungkin di tempat lain memang ada kerja, jangan kayak kemarin Pak, ada berapa hari sempat tak kerja, saya pun nggak dihubungi juga nih. Oh iya Pak. Nah, insya Allah nanti terlaksana nih Pak ya, jangan ditinggalkan. Nah, yaudah gitu aja Pak, terima kasih. Saya juga pengennya kan kalau bisa sebelum lebaran bisa kepake gitu. Ya, mudah-mudahan sebelum lebaran lah. Mungkin semakin cepat semakin bagus Pak ya. Oke. Kasih Pak Imam. Baiklah kawan-kawan, jadi seperti itu kita obrolan kita bersama Pak Imam terkait pembangunan tahap ketiga ini. Tadi sudah disebutkan untuk tahapannya ada pengecoran, plester ya, ada plester, habis itu cor lantai bawah, sekaligus pemasangan kloset sama pintunya, terus ada instalasi atau aliran pipa beserta instalasi listrik. Jadi kawan-kawan, untuk perlu diketahui Pak Imam ini mintanya upah di tahap ketiga 9 juta kawan-kawan, 9 juta rupiah. Dan biasanya sesuai pengalaman kita di tahap pertama, tahap kedua, biaya upah atau biaya bahan itu lebih besar daripada biaya upahnya. Jadi ini Pak Imam mintanya 9 juta, kemungkinan bahannya atau material yang diperlukan itu di atas 9 juta kawan-kawan. Jadi insya Allah lah kita sambil berjalan, mudah-mudahan nanti kedepannya ada penambahan untuk saldo pembangunan ini kawan-kawan. Baiklah kawan-kawan ya, jadi bagi penonton sekalian yang hendak bersedekah, berdonasi dalam pembangunan tempat wudhu dan toilet di Masjid Jabal Rahmah, kami persilahkan. Untuk nomor WA atau nomor kontak saya sudah saya sematkan di kolom deskripsi video. Baiklah kawan-kawan, jadi apabila ada salah kata, salah ucap dalam pembuatan video saya mohon maaf. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.